Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Intan Maulana, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Kampus Harapan Indah. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang ragam bahasa. Ini dari mata kuliah Bahasa Indonesia sesi ke-14. Ragam bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut Bahman dalam buku Sri Satata, bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Menurut Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam wilayah pemakaian dan bermacam-macam penutur. Faktor sejarah perkembangan masyarakat juga turut menimbulkan faktor sejumlah ragam bahasa. Ragam bahasa yang beraneka ragam ini masih bahasa Indonesia karena ciri dan kaidah, tata bunyi, pembentukan kata, tata krama umumnya sama. Bahasa lisan dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, atau ekspresi wajah. Selain itu, kejelasan bahasa lisan dapat dibantu dengan intonasi, tinggi rendah nada ucapan, tekanan kata dan lafal. Ragam lisan dapat digunakan dalam laporan pandangan mata. Misalnya, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola, musibah kecelakaan pesawat terbang, terus bencana alam atau demonstrasi massa. Berikut merupakan ciri-ciri ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. Contoh yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedelapan, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Contoh ragam lisan dalam penggunaan bentuk kata, contohnya, Nia sedang baca surat kabar. Contoh yang kedua, Ari mau nulis surat. Contoh yang ketiga, tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Contoh yang keempat, mereka tinggal di Medan. Contoh yang kelima, jalan layang itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Dalam penggunaan kosakata, contohnya, Alzeta bilang kalau kita harus belajar. Contoh yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Contoh yang ketiga, saya sudah kasih tahu mereka tentang hal itu. Dalam penggunaan struktur kalimat, contohnya, rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Dan contoh yang kedua, dalam asal terampil, ini dihadiri juga oleh Gubernur Jakarta. Kaidah kebahasaan sangat penting dalam ragam tulis. Letak subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan sangat berpengaruh dalam bahasa tulis. Fungsi imbuhan sebagai pembentuk kata dapat menentukan makna kata. Kecermatan dan ketelitian penggunaan kata dalam bahasa tulisan berperan penting. Berikut merupakan ciri-ciri ragam bahasa tulis. 1. Contohnya, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 4. Mengemban konsep makna yang jelas. Yang kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam, berlangsung lambat. Yang ketujuh,
jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya, dan runtut. Yang kedelapan, selalu memakai alat bantu. Yang kesembilan, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Contoh yang ke-10, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ketentuan-ketentuan ragam tulis. 1. Memakai ejaan resmi. Yang kedua, menghindari unsur kedaerahan. Yang ketiga, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. Yang keempat, memakai bentuk sintesis. Yang kelima, pemakaian partikel secara konsisten. Yang keenam, menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Kelebihan ragam bahasa tulis. 1. Informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, memberikan informasi, atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu menjagikan wawasan membaca. Kelemahan ragam bahasa tulis. 1. Alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Tiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, diperlukan kesesamaan yang lebih besar dalam ragam tulisan. Contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Tata bahasa dalam ragam bahasa lisan. Contohnya, 1. Nia sedang baca surat kabar. Contoh yang kedua, Ari menulis surat. Terus dalam ragam bahasa tulis, contohnya, Nia sedang membaca surat kabar. Contoh yang kedua, namun engkau tak boleh menolak lamaran itu. Contoh yang ketiga, mereka bertempat tinggal di Menteng. Contoh yang keempat, akan saya tanyakan soal itu. Terus berikutnya kosakata. Contoh ragam lisan dan tulis berdasarkan kosakata. Dalam ragam lisan, contohnya, Aryani bilang kalau kita harus belajar. Terus contoh yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Contoh yang ketiga, rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. Dalam ragam tulis, contohnya, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Contoh yang kedua, kita harus membuat karya tulis. Contoh yang ketiga, rasanya masih terlalu muda bagi saya, Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Mungkin saya rasa itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi ragam bahasa dari mata kuliah Bahasa Indonesia sesi ke-14 ya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.